Sini gue pengen review tipis-tipis aja ya, karena gue gak begitu ngerti sih tentang motor. Tapi insya Allah motor gue bakalan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua di sana, buat para komunitas-komunitas vario, dan buat metik-metik proper yang lainnya. Kayak ngerti aja gue metik-metik proper ya kayak gimana. Ya jadi di sini ini Honda Vario ya, Honda Vario tahun 2015, keluaran pertama Vario LED. CC-nya di sini 150. Ini motor kesayangan gue sih. Kenapa gue bilang motor kesayangan? Karena ini motor banyak sejarahnya cuy. Ya mulai dari boncengin cewek, kecelakaan, nyari kerja, dan lain-lain. Pokoknya semua tuh udah jadi satu dalam motor ini. Ya pokoknya banyak lah kenangannya. Ya duit mah ada buat ganti motor, pengennya Vespa gitu. Vespa Matic. Kalau bisa sih Waterspoon lah. Tapi gimana ya, gak enak aja gitu. Gue udah terlalu cinta banget lah sama motor ini. Saking cintanya gue sama motor ini, ya gak bisa gue lepas gitu, mau dihargain berapapun. Padahal motornya murah aja ya, cuma 10 jutaan. Oke lah, langsung aja dimulai dari atas ya. Dari sini nih, dari speedometer masih biasa aja sih. Gue masih pakai speedometer standar ya. Dari cockpit juga masih standar semua. Dari hand grip, spion masih standar semua. Kecuali ini nih, ini gue ganti punya PCX. Gue beli di e-commerce gitu, harganya 150.000 yang ori ya, dari e-commerce, Hondanya langsung resmi. Terus lanjut ke depan. Nah di sini nih plat yang paling kerasa. Kenapa gue bilang paling terasa? Ini lumayan harganya. Sekali bikin bisa sampai buat makan gue 2 minggu. Ini bikinnya harganya 200 cuy. Bikin kayak begini, sebagus ini. Kayak plat mobil gue tuh lah tuh. Sama, dia ada bingkainya. Ini gue bikin 200.000 di teman gue. Jadinya tuh kisaran 2 hari. Ya cakep lah. Tadinya sih gue pengen bikin pakai lampu, cuman enggak lah kayaknya. Takutnya makan kelistrikan gue, karena aki gue juga udah tekor sekarang. Makanya ya mendingan gue usah pakai lampu lah. Gue biarin aja kayak gini. Sama di belakang juga kayak gini tuh. Bagus kan? Oke, terus lanjut ke bawah nih. Ke bawah mulai dari kaki-kaki. Dari kaki-kaki gue pakai Michelin ya. Michelin masih standar sih ukurannya. Standar pabrikan 80/90 tuh. Ring 14. Velg gue pakai Virosi Galaxy Venom model Daytona. Palangnya di sini 18 cuy. Tapi kalau di Daytona dia ada sekisaran 20 atau berapa gitu, gue nggak tahu. Kenapa gue ganti kayak begini? Ya karena keren aja gitu. Modelnya gitu. Kayak velg zaman dulu gitu. Kayak motor-motor zaman dulu. Modelnya kayak gini kan. Terus dari sok depan gue repaint. Ini agak ada tetesan sedikit. Ini aja. Ini gara-gara waktu itu gue kena pas gue lagi ngecat pagar rumah gue. Ini kena nih.
kena tetesan. Ya udah, tadinya sih nyebar sampai sini nih, berhubung pas lagi basah buru-buru gue lap. Nah yang di sini gue nggak ngeliat nih ada tetesan cat di sini. Ya udah, pada akhirnya nggak bisa gue hilangin sampai sekarang. Tapi next kayaknya bakalan gue ganti sih ini. Tunggu project selanjutnya ya. Di sini gue pakai velg Daytona nih ya. Daytona, Virosi. Virosi Galaxy Venom. Gue awalnya warnanya hitam cuy. Terus gue repaint jadi warna gunmetal. Tuh. Modelnya kayak warnanya kayak velg Fortuner yang TRD, tau gak lo? Fortuner yang TRD yang kayak gini nih. Tuh. Warnanya abu-abu gitu, keren. Terus lanjut ke sebelah kiri. Ya masih standar sih. Sama. Kaliper masih standar. Karena gue rasa ini masih bagus sih, makanya gue gak ganti. Padahal mah gak ada uang. Kayak gini lah di sebelah kiri. Gue bikin kayak begini seminimalis mungkin. Kenapa nggak gue ganti ya, karena emang ini pun masih bisa gitu. Nah lanjut ke belakang nih ya. Ke belakang tuh kayak begini. Ya masih standaran semua. Nah ini nih, ini dua ini. Kemarin tuh gue jatuh cuy. Gue jatuh di daerah Bekasi gitu. Ya nggak gue sebutin lah, daerah Bekasi. Nah itu ceritanya, ada truk rem tangannya lepas cuy. Tiba-tiba dia nyerempet motor gue. Pada akhirnya kayak gini, lecet. Dan gue ngehindarin dia. Kalau misalkan gue nggak ngehindarin dia, bisa hancur motor gue semuanya. Ya alhamdulillah sih, jadi cuman yang lecet ini sama ini doang. Oh iya, sama ini nih tuh di situ ya, di belakang. Dan ini nih footstep, gue pakai footstepnya Vario yang baru ya, yang Alni Vario. Dia modelnya beda gitu, dia nggak karet kayak yang model aslinya bawaan ini. Aduh, suara motor, sorry aja ya. Soalnya rumah gue di pinggir jalan, makanya agak berisik gitu. Iya, gue beli ini di Honda, bengkel Honda dekat rumah gue. Ya harganya 150-an lah. Cakep sih, kayak gini modelannya tuh. Dan ada suaranya gitu yang gue suka. Tuh kayak gitu suaranya. Tuh kayak gitu. Lanjut nih ya, nerusin dari yang depan. Velgnya nih sama, ban belakang juga tuh. Velgnya pakai Virosi juga tuh. Bentar, gue terangin soalnya nggak kelihatan. Gue rekamnya malam soalnya. Tuh ya kan, Virosi. Sama Virosi. Bannya pakai Michelin juga yang Pilot Street. Ukurannya 90/90. Ya standarnya bawaan motor ini. 90/90 depan, belakang. Depan 90/80. Sok juga masih biasa. Nah sebelumnya gue pakai sok merek DBS cuy, yang tabung yang di sini. Lanjut ke bagian kanan cuy. Ada yang menarik nih dari sini, di bagian kanan. Tahu apa? Ngeliat nggak guys? Di mana coba? Nah iya nih, di sini nih, di knalpot. Knalpot gue pakai knalpot Vario yang baru lah. Kenapa gue pilih knalpot Vario yang baru dibandingkan knalpot racing? Ya karena modelnya keren aja gitu, dari belakang tuh kayak gitu jadinya.
kayak model-model knalpot CBR cuy. Bagus, bentukannya kotak gitu dari belakang. Gue beli ini knalpot di harga 1.500.000. Udah input ini sama ini. Gue beli ori ya, ini knalpot gue beli ori langsung dari dealer dan bengkel resmi Honda dekat rumah gue di Bekasi. Gue inden itu mesen sekitar 2 mingguan baru turun dari Honda Cengkarengnya. Dan ini kalau misalkan mau masang knalpot ini, lu nggak bisa yang namanya masang knalpot ini pakai arem pakai arem yang lama yang di vario yang lama ini nggak bisa. Lu harus ganti juga aremnya pakai arem yang vario yang baru. Modelnya beda kan dia cuy, itu beda kan. Aremnya juga beli, nggak input sama ini, nggak include sama ini juga. Harga aremnya aja udah 350. Ori juga ini gue beli barengan sama ini, jadi total sekitaran ya 1.800.000-an lah, 1.850.000 untuk knalpot dan ini nih. Lanjut ke velgnya, sama kayak gini lah penampilan dari samping tuh. Kalau pakai velg Veloci ya jadinya keren gitu, kelihatannya looknya tuh ya kan, keren aja gitu. Gue pilih pas banget sih, gue milihnya warna gunmetal karena emang udah serasi sama warnanya ya, warna motor gue putih, makanya gue pilih warna begini. Ini catnya doff dia cuy, nggak glossy, karena biar nyala aja gitu. Kalau misalkan siang ini nyala banget nih warnanya, adem dilihatnya. Kalau misalkan gue pakai glossy gampang kotor dia cuy. Kalau misalkan kena atau kecipratan air, dia debu-debu tuh pada nempel di sini nih, dan kayak itu nggak enak dilihatnya. Nah kalau misalkan doff, walaupun ada debu-debu gitu, buat tiup-tiup tuh masih bisa kabur debunya, dan gampang bersihinnya kalau misalkan yang doff dibandingkan yang glossy clearnya. Jadi ya beginilah. Mesin masih standar, full step juga sama yang sebelah kanan, pakai full step vario yang baru tuh. Oh iya, satu lagi nih cuy, lupa gua. Ini nih emblem Prestige. Ini emblem yang gue incer-incer dari dulu nih. Ini emblem mahal banget nih, kecil-kecil kayak gini sepasang kiri kanan, mahal banget harganya. Emblemnya aja gue udah beli udah hampir 300-an. Gue beli di online shop Prestige. Gue nggak tahu nih emblem apaan ya maksudnya, tapi ya gue liat yang pakai vario gitu di Instagram banyak banget yang pada pakai emblem kayak beginian. Ya jadi gue beli aja, dan pas gue pasang ternyata keren.